Hai Sobat Yu, simak alur ceritanya lagi. Gas. Melawan Solo melawan 9,5 orang suci. Hanya beberapa saat berlalu sebelum Yang Ye tiba di depan tungku penyulingan pil. Yang Ye sangat ragu-ragu saat dia menatap api di dalam tungku. Karena kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan armor Hercules terbakar menjadi abu. Tapi dia tidak punya pilihan ibu sekarang. Armor Herculean sangat kuat, dan bahkan kekuatan penuhnya hanya bisa menusuk lubang melalui bagian tertipisnya, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk melepaskannya. Yang Ye secara alami bukanlah orang bodoh untuk melemparkan mayat Mensi ke dalam tungku. Dia hanya memindahkannya perlahan menuju Divine Yin Flame. Pada awalnya, tidak ada hal aneh yang benar-benar terjadi, tetapi tidak lama kemudian dia merasakan armor Herculean menggeliat perlahan. Yang Ye sangat senang dengan perkembangan ini, dan dia menutupnya menuju nyala api. Saat itu semakin dekat dan dekat dengan nyala api, armor Herculean mulai menggeliat semakin cepat. Selain itu tidak hanya menggeliat, itu bahkan gemetar hebat seolah-olah telah menemukan sesuatu yang membuatnya takut. Tidak lama kemudian Yang Ye merasakan bahwa mayat Mensi yang berada di dalam armor Herculean telah lenyap. Itu telah benar-benar hancur. Yang Ye berhenti memindahkan armor Hercules lebih dekat ke nyala api. Dia menatapnya dan berbicara dengan serius, "Aku tahu kamu bisa mendengarku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak tunduk kepada saya, maka saya akan melemparkan Anda ke dalam tungku dan membakar Anda." Yang Ye sangat jelas menyadari bahwa bahkan jika harta peringkat Sein tidak membentuk kesadaran sejati sendiri, itu pasti memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Dia bukan anggota klan manusia, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan cara biasa. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengancamnya. Armor Herculean tidak menunjukkan tanggapan. Tatapan Yang Ye berubah menjadi sedingin es, dan dia berkata, "Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu masih menolak untuk menyerah, maka aku akan membiarkanmu mandi dengan api itu." 1. Armor Herculean masih belum menunjukkan respon. 3. Begitu dia berbicara, Yang Ye tidak ragu untuk mengibaskan jarinya, dan armor Herculean dilemparkan ke arah tungku. Tepat ketika hendak masuk, tiba-tiba meledak terpisah dan berubah menjadi aliran cairan emas gelap yang tak terhitung jumlahnya. Cairan itu langsung tiba di hadapan Yang Ye dan menutupinya. Yang Ye menghela nafas lega, tapi tidak lama kemudian dia dipenuhi dengan keterkejutan. Karena dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia diikat erat oleh jutaan benang besi, dan seluruh tubuhnya benar-benar terasa seperti akan robek. Armor Herculean semakin ketat padanya. Yang Ye memaksa dirinya untuk tetap tenang saat dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan sisik naga langsung menutupi seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang merobek yang dia rasakan langsung berkurang secara drastis, dan kecepatan di mana armor yang mengikat itu melambat. Namun, itu tidak lama sebelum sisik naga mulai pecah. Ia memiliki kecerdasannya sendiri, dan harta seperti itu jarang diserahkan kepada siapapun dengan mudah. Saya harus memikirkan cara untuk menghadapinya. Jika tidak, jika ini dibiarkan berlanjut, maka tubuh saya pasti akan terpotong. Pikiran Yang Ye melonjak dengan cepat saat berbagai metode berbeda melintas di benaknya. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi. Jarinya bergerak sedikit, dan kemudian seuntai darah esens keluar dari ujung jarinya dan mendarat di Herculean Armor. The Blood Essence segera memasuki baju besi setelah kontak, dan kemudian Yang Ye memperhatikan bahwa kecepatan yang dibatasi telah sedikit melambat. Namun, itu tidak berhenti. Ini berfungsi, tetapi masih belum berhenti. Apakah itu tidak cukup? Yang Ye tetap berpikir keras sejenak sebelum dia memutuskan untuk mencobanya, dan kemudian setetes darah esensi keluar dari ujung jarinya. Setiap kali dia mengirim setetes darah esensi ke depan, Yang Ye memperhatikan bahwa kecepatan yang dibatasi akan sedikit melambat. Namun, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah setelah dia mengirim lebih dari selusin tetes esens darah ke dalamnya. Sebaliknya, itu membuatnya merasa lebih menginginkan. Esensi darah seperti esensi seseorang. Kehilangan terlalu banyak tidak hanya berbahaya bagi tubuh, itu bahkan mempengaruhi kekuatan seseorang. Tapi Yang Ye tidak punya pilihan lain sekarang, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melanjutkan. Jika sebelum ini, maka dia bisa memilih untuk terus mengancamnya, tapi bagaimana dia bisa melakukannya sekarang? Itu melilitnya. Jadi bukankah satu-satunya pilihan untuk dihancurkan dengan itu? Setelah dia menjentikkan lebih dari selusin tetes darah esensi ke sana lagi, armor Herculean masih tidak menunjukkan tanda-tanda tunduk padanya, dan itu langsung membuat marah Yang Ye. Karena kultivasinya mungkin turun jika dia memberikannya lebih banyak Blood Essence. Yang Ye berjalan ke tungku dan berkata, "Kamu akan membunuhku jika ini terus berlanjut. Jadi, apakah kamu benar-benar mau menyerah atau tidak? Jika tidak, maka aku akan menjatuhkanmu bersamaku." Armor itu tidak bereaksi sama sekali.
Senyuman buas muncul di sudut mulut Yang Ye saat dia mengulurkan tangannya ke arah tepi tungku. Dalam sekejap, hati Yang Ye bergetar, dan dia hampir menarik tangannya kembali. Dia menatap Divine Yin Flames dengan kaget karena baru sekarang dia menyadari bahwa itu jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan, tetapi bahkan jika itu membuat hatinya bergetar, dia tidak mundur sama sekali, dan dia bahkan bergerak sedikit lebih dekat. Apa kau akan menyerah atau tidak? Yang Ye meraung marah dan sepertinya dia akan melakukannya. Tepat pada saat ini, baju besi itu tiba-tiba mulai menggeliat dan tidak lama kemudian lenyap dari tubuh Yang Ye. Pada saat yang sama, dia merasakan ada hubungan antara dia dan armor itu. Dia mengeluarkan perintah di dalam hatinya, dan kurang dari 1/10 detik berlalu sebelum armor itu langsung menutupi dirinya. Yang Ye akhirnya menghela nafas lega. Dia mencobanya sebagai upaya terakhir, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar berhasil menaklukkan armor Herculean. Tentu saja, ini adalah proses yang sangat berbahaya. Karena jika orang biasa memperoleh armor Herculean, belum lagi membuatnya tunduk, sebagian besar bahkan tidak akan bisa menahannya bahkan jika ia mau menyerah. Pada saat itu menutupi dirinya, Yang Ye tahu bahwa orang biasa akan langsung berubah menjadi bubur. Setelah dia mencabut armornya, Yang Ye mulai mempelajari efeknya. Bagaimanapun, saat kekuatan Mensi langsung mengalami peningkatan eksplosif masih jelas dalam ingatannya. Saat itu, kekuatan Mensi telah jauh melampaui miliknya. Yang Ye mempelajarinya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia mengetahuinya. Ketika dia berkomunikasi dengan armor, dia menyadari bahwa selama dia menginginkannya, maka untaian energi yang sangat misterius akan melonjak keluar dari armor dan ke tangan kanannya. Yang Ye merasakan energi bergelombang untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba menghancurkan tinjunya ke depan. Ruang seketika runtuh sebelum tinjunya, dan kekuatan hebat yang dibawanya bahkan merobek ruang. Tapi itu tidak lama sebelum ruang di sana pulih sepenuhnya. Betapa hebatnya Yang Ye memiliki sedikit kegembiraan di matanya saat dia menatap tinjunya. Saat itu, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jadi, bahkan jika seorang Half Saint mengejutkannya, dia masih yakin dengan kemampuannya untuk meledakkan Half Saint terbang dengan kekuatan seperti itu. Yang terpenting, pertahanan fisiknya sendiri sangat menakutkan, dan dia bahkan memiliki sisik naga. Sekarang, dia memiliki kemampuan bertahan dari armor Herculean juga. Selain itu, dia memiliki perisai Mage Force dan perisai es. Dia berani melawan Half Saint tanpa pedangnya sekarang. Tentu saja, itu hanya Half Saint biasa. Karena dia tidak akan bisa mengalahkan Half Saint seperti Patriarch Fire Spirit Rache bahkan jika dia menggunakan pedang. Karena dia telah menghabiskan terlalu banyak darah esensi saat menundukkan armor Herculean sekarang, Yang Ye berkultivasi sepanjang hari di pagoda primordial sebelum dia meninggalkan pagoda. Keuntungannya selama perjalanan ke Hallowed Grounds ini luar biasa. Dia tidak hanya memperoleh banyak harta, dia bahkan mencapai peringkat ketiga dari Monarch Realm sekarang. Sebelumnya saat dia dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, energi dari Fire Crystal berusia 1000 tahun yang dia konsumsi telah memungkinkan dia untuk naik peringkat. Itu bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Masalah penting yang dihadapi adalah mendapatkan sejumlah besar poin. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah menukarnya dengan teknik Seinrang. Armor Herculean adalah harta Seinrang, dan Yang Ye telah mengalami kekuatannya. Jadi, dia tahu bahwa teknik yang serupa di Seinrang pasti tidak akan lemah. Apalagi teknik menjadi titik lemahnya karena ia hanya memiliki 2 teknik pedang. Tentu saja, yang paling penting, dia harus mendapatkan poin untuk masuk ke Pagoda of Confinement untuk mengambil prekursor pedang. Waktu berlalu sangat cepat, dan sudah waktunya untuk bertemu Nether Maiden. Dia tiba di Lunar Raid Hall dan bergerak tanpa halangan di seluruh Lunar Raid Hall. Bukan karena anggotanya tidak menyadarinya, tetapi mereka tidak berani melangkah maju bahkan jika mereka melakukannya. Belum lagi Lunar Raid Hall, selain beberapa tempat tertentu, tidak ada tempat di dalam kota kuno Hallows yang Nether Maiden tidak berani masuki. Apalagi selain beberapa orang, tidak ada orang lain yang berani menghentikannya. Pernah ada klan yang menolak memberikan wajahnya. Klan itu tidak hancur, dan hanya patriarknya yang terbunuh. Selain itu, selama klan itu memiliki patriark baru, patriark itu akan dibunuh pada hari berikutnya. Bahkan jika patriark itu adalah seorang Half Saint. Klan itu secara alami menolak untuk melepaskan masalah ini dan ingin membalas dendam, tetapi bahkan lebih banyak yang mati. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Aula Suci. Namun, Hallowed Halls mengatakan bahwa mereka tidak berhak mencampuri urusan Nether Maiden. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada klan atau kekuatan lain yang berani untuk tidak memberikan wajah Nether Maiden.
Bahkan klan luar biasa yang telah diwariskan selama 100.000 tahun di kota tidak terkecuali. Mereka tetap bersikap hormat saat menghadapi Nether Maiden. Dia misterius sekaligus tangguh. Peringkat ketiga dari Monarch Realm, kekuatanmu meningkat lagi di kamarnya. Nether Maiden melayang ke Yang Ye. Yang Ye mengangguk dan berkata, aku masih jauh lebih rendah darimu. Tidak perlu menjadi rendah hati. Kamu tidak lemah sama sekali, kata Nether Maiden. Yang Ye menyeringai dan berkata, sebenarnya, saya sangat penasaran. Persisnya misi apa yang akan membuat seseorang sekuat Anda merasa bahwa itu sulit? Dia menjawab, 9 peti batu telah muncul jauh di dalam laut Netherworld. Banyak orang jenius dari Hallowed Grounds yang berkelana ke sana meninggal secara misterius. Misi kami adalah menyelidiki alasannya atau membawa peti mati batu itu kembali. Yang Ye tiba-tiba bertanya, The Hallowed Grounds memiliki banyak ahli. Mengapa mereka tidak melakukannya? Laut Netherworld milik klan Samudra, dan hubungan antara klan Samudra dan umat manusia sangat buruk bertahun-tahun yang lalu. Jadi, orang suci kelautan menempatkan formasi di wilayah mereka. Semua manusia di Half Saint Realm dan di atasnya akan ditekan saat memasuki wilayah mereka, dan hanya 50% dari kekuatan mereka yang tersisa. Selain itu, Oceanic Saint meninggalkan seutas jiwanya. Jika setengah orang suci dari ras manusia berani melangkah ke wilayah mereka, maka untaian jiwanya akan muncul dengan sendirinya, dan itu akan memukul mundur atau membunuh mereka, kata Nether Maiden. Yang Ye mengangguk dan berkata, peti mati batu itu terasa berbahaya bagimu. Nether Maiden berkata, ada 9 boneka batu yang berjaga-jaga di samping peti batu itu, dan aku membutuhkan seseorang untuk membuat mereka sibuk. Seberapa kuat mereka? Yang Ye punya firasat buruk. Mereka half science. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak dengan keras saat dia berkata, kamu ingin aku menyibukkan 9 half science sendirian? Apa kau tidak terlalu memikirkanku? Saya tampak mudah dibuli. Bagaimana rasanya melawan 9 half science? Bahkan dengan kekuatan Yang Ye saat ini, dia hampir tidak bisa melawan seorang half saint tanpa menggunakan pedangnya, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan half saint itu. Sebaliknya, dia akan cukup percaya diri dalam mengalahkan half saint jika dia bisa menggunakan pedangnya. Namun, sangat tidak mungkin baginya untuk menang melawan pasukan gabungan dari 9 half science, dan itu tidak mungkin bahkan jika dia menggunakan Stone of Suppression. Dia menjawab, saya tidak meminta Anda untuk melakukannya sendiri. Kamu juga meminta bantuan orang lain. Tentu saja, dia melanjutkan, meskipun kekuatanmu tidak buruk, tidak mungkin bagimu untuk melawan 9 half saint sendirian. Yang Ye menghela nafas lega ketika dia mendengar itu, dan kemudian dia bertanya, berapa banyak lagi? 2. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Ayo, mereka di sini. Sosok Nether Maiden melintas dan menjelma menjadi seberkas cahaya yang lenyap di tempat. Haruskah saya pergi atau tidak? Yang Ye ragu-ragu sesaat sebelum dia memutuskan bahwa dia akan melakukannya. Lagi pula, jika Nether Maiden tidak memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya, maka secara alami tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang akan mengorbankan nyawanya. Karena dia berani menjalankan misi ini sambil hanya mendapatkan bantuan dari 3 orang, maka dia pasti yakin dengan kemampuan grup. Selain itu, dia akan mendapatkan 100.000 poin setidaknya jika mereka berhasil. Ketika dia keluar dari Lunar Raid Hall, Yang Ye melihat 2 orang lain yang diundang Nether Maiden. Itu adalah sepasang pria dan wanita. Pria itu mengenakan jubah putih bulan, tampan, dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Selain itu, dia memancarkan aura yang sangat nyaman yang menyebabkan orang lain tidak bisa membantu tetapi mendekatinya. Di sisi lain, wanita tersebut mengenakan gaun berwarna hijau dan memiliki sosok yang langsing. Tetapi penampilannya tidak bisa dikatakan sangat cantik, dan itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak jelek. Mereka tampak sangat biasa, tetapi Yang Ye tahu bahwa mereka tidak sederhana. Lagi pula, bagaimana mereka bisa sederhana jika Nether Maiden mengundang mereka untuk bergabung dengannya dalam misi ini? Nether Maiden menunjuk pasangan itu dan berkata, Wang Yan, King Ming. Mereka berdua mengangguk ke Yang Ye, dan Yang Ye mengembalikan isyarat itu dan berkata, Young Man. Begitu saja, mereka berempat berangkat dari Lunar Raid Hall. Nether Maiden tidak memberitahunya tentang latar belakang mereka, dan dia juga tidak menjelaskan latar belakang Yang Ye kepada mereka. Namun, Yang Ye dan keduanya tidak bertanya tentang satu sama lain. Klan pria. Orang tua, Yang Men telah meninggalkan kota. Seorang pria berjubah hitam berdiri di depan Men Yuan dan berbicara dengan hormat. Men Yuan yang sedang bermeditasi di sana tiba-tiba membuka matanya. Dia hendak berdiri ketika pria berjubah hitam itu melanjutkan, namun, dia pergi dengan Nether Maiden, dan pria dan wanita lain.
Nethermaiden mata Men Yuan bergerak-gerak. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak bangun pada akhirnya. Bertahun-tahun yang lalu, Nethermaiden telah menyebabkan klan kuno seperti klan He menderita pukulan berat. Meskipun klan pria sedikit lebih kuat dari klan He, itu benar-benar tidak bisa menahan amarah Nethermaiden. Selain itu, dia memiliki latar belakang yang sangat misterius yang bahkan ditakuti oleh Hallowed Hall, apalagi klan manusia kecil mereka. Mensi harus dibalas tidak peduli apapun yang terjadi, dan armor Herculean harus ditarik kembali. Kamu boleh pergi. Saya akan menanganinya sendiri. Men Yuan menghilang dari kamar setelah dia selesai berbicara. Yang Ye cukup pusing setelah terbang selama 1 jam. Nethermaiden terlalu cepat. Seberapa cepat dia secepat kecepatan suara. Selain itu adalah titik terlemah Yang Ye. Untungnya, dia hampir tidak bisa mengikutinya ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, Yang Ye sangat menyadari bahwa Nethermaiden mungkin telah melambat. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa mengikutinya bahkan jika dia menggunakan Horizon Warp. Yang Ye memperhatikan bahwa Wang Yan dan King Ming juga tidak biasa. Karena meskipun mereka tidak secepat Nethermaiden, mereka mengikuti di belakangnya. Selain itu, sepertinya mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Bagaimanapun, Yang Ye berada tepat di belakang. Setelah sepanjang hari dan malam terbang, mereka berempat akhirnya tiba di depan kota kuno. Nethermaiden menunjuk ke kota dan berkata kota itu disebut tanpa nama, dan ada segala macam kekuatan dan keberadaan yang tersembunyi di dalamnya. Kekuatan adalah satu-satunya hukum di kota. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia berbalik untuk menatap Yang Ye. Ini akan sangat merepotkan jika kamu membuat masalah di sini, jadi jangan pergi sendiri dan tinggal bersamaku. Baik. Wajah Yang Ye menjadi gelap saat dia berkata, apakah saya tampak seperti seseorang yang menyebabkan banyak masalah? Dia menjawab, saya khawatir orang lain akan menyinggung perasaan Anda. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Wang Yan dan King Ming melirik Yang Ye dengan heran saat mereka mendengarnya. Karena mereka secara alami dapat memahami apa yang dia maksud, dan itulah mengapa mereka terkejut. Karena yang dia maksud dengan jelas adalah Yang Ye sangat berbahaya. Namun, orang yang berdiri di depan mereka merasa sangat biasa bagi mereka. Nethermaiden tidak membawa mereka langsung ke kota melalui udara, dan dia berjalan menuju kota itu sebagai gantinya. Pintu masuknya tidak dijaga, tetapi seorang pria parubaya gemuk dengan tubuh bagian atas yang terbuka menghalangi jalan mereka ketika mereka akan memasuki kota. Biaya masuk bayar dengan nyawa Anda jika Anda tidak punya cukup. Pria parubaya mengulurkan tangan kanannya yang gemuk dan tersenyum dengan keserakahan. Nethermaiden menjentikkan jarinya, dan batu energi tingkat ekstrim terbang ke pria gemuk itu. Mata pria parubaya terbuka lebar ketika dia melihatnya, dan itu bahkan sampai jejak air liur mengalir dari sudut mulutnya. Dia melirik kelompok Nethermaiden dari sudut matanya, dan dia memperhatikan bahwa wanita yang memimpin kelompok itu hanya di alam agung sementara yang terkuat di antara yang lain hanya di peringkat kelima dari alam raja. Jadi, dia buru-buru menyingkirkan batu energi itu, dan kemudian dia mengulurkan tangannya ke arah Nethermaiden lagi dan berkata, biaya masuk bayar dengan nyawa Anda jika Anda tidak punya cukup. Lalu kami akan menggunakan hidupmu. Begitu Nethermaiden selesai berbicara, kepala pria parubaya itu tiba-tiba terbang ke udara. Yang Ye menggelengkan kepalanya. Orang selalu mati karena keserakahan dan kebodohan mereka. Bagaimanapun, pakaian Nethermaiden dengan jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, pria parubaya itu meminta pembayaran yang lebih banyak, jadi sangat mustahil baginya untuk menghindari kematian. Siapa yang berani membunuh di wilayahku? Apakah kamu lelah? Hidup raungan marah bergema, dan kemudian seorang pria dengan tato kalajengking di wajahnya memimpin kelompok menuju Yang Ye dan yang lainnya. Pria itu sangat marah saat melihat mayat pria parubaya yang gemuk itu tergeletak di tanah, dan dia mengarahkan pedangnya ke arah Nethermaiden. Jalang, apa kau tidak tahu peraturan yang aku, Tuan Biao, tetapkan di wilayahku? Percayalah kepadaku, aku akan membuat mereka bergiliran padamu hari ini. Dia sudah selesai. Kali ini, bukan hanya Yang Ye yang menggelengkan kepalanya, bahkan Wang Yan dan King Ming juga menggelengkan kepala. Karena orang itu tidak akan bisa hidup tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki. Hukuman dari penghinaan adalah kematian. Begitu Nethermaiden berbicara, dia mengangkat tangannya perlahan. Tiba-tiba, suara cemas terdengar, Yang Mulia, tolong tunjukkan belas kasihan. Namun, tangan Nethermaiden tidak berhenti sama sekali. Dia hanya melambaikannya dengan ringan, dan kemudian seberkas cahaya putih melintas sebelum kepala pria itu terbang ke udara. Nethermaiden sangat cepat sehingga hanya Yang Ye dan yang lainnya yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Jadi, orang-orang di belakang pria itu tercengang ketika kepalanya terbang ke udara.
Sementara itu, seorang pria parubaya yang memiliki penampilan yang sangat mirip dengan pria tersebut tiba di sini. Dia langsung mengepalkan tinjunya ketika dia melihat tubuh pria itu, dan seuntai kekejaman bahkan muncul di wajahnya. Namun, Nether Maiden tidak memperhatikannya dan hanya membawa Yang Ye dan yang lainnya ke kota. Yang mulia, apakah Anda berniat untuk pergi begitu saja? Pria parubaya itu berbicara dengan suara rendah. Dia berhenti dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin aku tinggal? Wajahnya berkedut dengan keras dan beberapa saat berlalu sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang mulia, mohon lakukan sesukamu. Wajah pria parubaya itu sangat suram saat dia melihat Nether Maiden pergi, tapi dia tidak berani memintanya untuk tinggal. Alis Yang Ye secara bertahap ditekan bersama saat mereka bergerak melalui kota. Karena itu benar-benar terlalu kacau. Mereka terus-menerus melihat orang-orang sekarat di jalanan, dan bahkan ada beberapa yang menargetkan kelompok mereka selama periode ini. Namun, tidak ada yang berani untuk menyerang dan hanya menatap mereka dengan lekat-lekat. Karena mereka yang menjalani kehidupan yang penuh dengan bahaya secara naluriah mampu merasakan jika seseorang berbahaya. Sementara itu, pria berjubah putih itu tiba-tiba bertanya, Yang mulia, bolehkah saya tahu kenapa kita ada di sini? Yang Ye dan King Ming menatap Nether Maiden juga karena mereka juga sangat penasaran. Dia menjawab, untuk bertemu dengan guru jimat surgawi untuk meminjam beberapa barang untuk perlindungan kita. Master Jimat Surgawi. Hati Yang Ye bergetar. Dia tidak menyangka bahwa Master Legenda Divine Jimat benar-benar ada di sini. Bagaimanapun, dia juga seorang ahli jimat, jadi dia tahu apa arti gelar Master Jimat Surgawi. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bisa menggunakan dunia untuk membuat jimat. Bukan hanya Yang Ye, bahkan Wang Yan dan King Ming pun terkejut. Wang Yan berkata, Yang mulia, Hallowed Hall kami memiliki Master Jimat Surgawi. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak. Singkatnya, dia satu-satunya Master Jimat Surgawi di dunia ini. Dia tidak terlalu suka berhubungan dengan orang lain, jadi tunggu di sini untukku. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melirik Yang Ye dan berkata, hubungan antara kekuatan di sini sangat rumit, dan ada banyak half saint di sini. Jangan lakukan sesuatu yang impulsif. Dia menghilang di tempat begitu dia selesai berbicara. Yang Ye kehilangan kata-kata. Aku akan jalan-jalan. Wang Yan menghilang ke kejauhan setelah dia selesai berbicara. Di sisi lain, King Ming bahkan tidak berbicara sepatah kata pun sebelum dia menghilang. Yang Ye mengangkat bahu, melihat sekeliling, dan memperhatikan bahwa jalan di dekatnya cukup ramai dengan kebisingan. Karena ada beberapa orang yang mendirikan warung di tanah di sana. Kebosanan dan rasa ingin tahunya mendorongnya maju. Setelah berjalan beberapa saat, Yang Ye tiba-tiba berhenti di depan kios seorang lelaki tua. Hanya ada satu peti pedang hitam di sana, tapi sebagian darinya sepertinya telah dipotong, jadi ada lubang di atasnya. Yang Ye menatapnya dengan hati-hati untuk beberapa waktu dan baru saja akan menyentuhnya ketika kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya. Yang Ye berhenti dan menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata dengan dingin, kamu hanya bisa melihat, bukan menyentuh. Seorang half saint. Yang Ye tidak menyangka bahwa orang tua itu sebenarnya adalah seorang half saint. Sepertinya Nether Maiden tidak berbohong padaku. Tempat ini benar-benar penuh dengan para ahli. Yang Ye mengangguk dan menarik tangannya kembali sebelum dia berkata, berapa harganya? Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh, 100.000 poin dari Hallowed Aula atau 300.000 batu energi kelas atas. Yang Ye merenung sejenak sebelum dia berkata, mari kita jujur satu sama lain. Itu tidak buruk, tetapi bahkan Anda dapat melihat bahwa itu rusak dan tidak sebanding dengan harganya. Saya akan memberi Anda 2.000 batu energi tingkat ekstrim. Saya akan mengambilnya jika Anda setuju. Anda memiliki batu energi tingkat ekstrim. Orang tua itu tercengang. Biasanya, satu batu energi tingkat ekstrim dapat ditukar dengan 100 batu energi tingkat atas. Tapi praktis tidak mungkin untuk benar-benar bertukar. Kecuali jika itu adalah kekuatan yang menjalankan bisnis, jika tidak, sangat sedikit yang mau melakukan pertukaran seperti itu. Jadi, nilai tukar sebenarnya dari batu energi tingkat ekstrim jauh lebih dari itu. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya tidak suka tawar-menawar. Kami bisa melakukan pertukaran jika Anda setuju. Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Namun, sebuah suara tiba-tiba bergema ketika dia baru saja akan mengangguk setuju, aku akan membayar 2.100 batu energi tingkat ekstrim. Yang Ye dan pria tua itu melihat ke arah sumber suara, dan mereka melihat seorang pria parubaya berjalan perlahan. Yang Ye mengerutkan kening ketika dia melihat pria parubaya karena pria yang hampir terlibat konflik dengan Nether Maiden di pintu masuk kota. Yang Ye menarik pandangannya dan berkata, 2.500.
Orang tua itu sangat gembira, dan dia baru saja akan mengangguk ketika pria parubaya itu berkata, 3.000. Dia bahkan sengaja melirik Yang Ye saat dia berbicara. Yang Ye berbalik dan menatap pria parubaya itu, dan api kemarahan menyala di matanya saat dia berkata, saya akan membayar 5.000. Pria parubaya itu mendengus dingin dan berkata, 6.000. 7.000. Yang Ye menatap lekat-lekat pada pria parubaya itu sementara wajahnya memerah, dan dadanya bahkan naik dan turun dengan cepat. Dia sepertinya bermaksud untuk melawan pria parubaya sampai akhir. Orang tua itu tersenyum lebar. 8,000. Pria parubaya itu bahkan melirik Yang Ye secara provokatif setelah dia selesai berbicara. Tepat ketika orang tua itu berpikir bahwa Yang Ye akan menaikkan harga menjadi 9.000, Yang Ye mengangkat bahu dan berbicara dengan acuh tak acuh, selamat, Anda telah menang. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan pergi. Wajah pria parubaya itu langsung menjadi gelap. Berhenti di sana, dia tiba-tiba meraung dengan marah. Yang Ye berhenti, berbalik, dan menatap pria parubaya itu sambil berkata, Nethermind dan mengganggumu, namun kamu tidak berani mencari masalah dengannya dan datang untuk mencari masalah denganku. Apakah saya terlihat mudah dibuli karena saya terlihat biasa saja? Apa yang akan Anda lakukan tentang itu? Beraninya kau mempermainkanku? Pria parubaya itu menatap lekat-lekat Yang Ye sementara niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Yang Ye tertawa dengan ejekan, kamu menyalahkan saya atas kebodohanmu sendiri. Kamu sedang mendekati kematian. Dia baru saja akan menyerang ketika orang tua itu menghentikannya dan berkata, saya tidak ingin ikut campur dalam urusan kalian berdua. Karena Anda mengajukan penawaran untuk 8.000, maka bayarlah. Aku tidak menginginkannya. Pria parubaya itu menatap dingin ke orang tua itu. Lelucon apa itu? Hanya bernilai 2.000 batu energi tingkat ekstrim, tapi dia ingin aku membayar 8.000. Apa dia pikir aku bodoh? Apa menurutmu aku mudah ditindas? Wajah lelaki tua itu menjadi suram. Pria parubaya mengungkapkan penghinaan saat dia berkata, orang tua, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa karena kamu adalah half saint. Saya dari aliansi tanpa akhir. Apakah kamu berani melakukan sesuatu padaku? Aliansi tanpa akhir. Penonton langsung tersentak ketika mendengar kata-kata ini, dan banyak yang bahkan berbalik dan segera pergi. Ada 4 kekuatan besar di kota tanpa nama. Yang terkuat adalah perkebunan gubernur kota, dan yang lainnya adalah aliansi tak berujung, aliansi pembunuh, dan asosiasi jimat surgawi. Mereka membagi seluruh kota menjadi 4 di antara mereka sendiri. Tentu saja, ini hanyalah kekuatan yang ada di tempat terbuka. Ada banyak kekuatan tersembunyi lainnya di seluruh kota. Namun, mereka tetap bersikap rendah hati. Di mata pembudidaya independen atau mereka yang tidak memiliki latar belakang apapun, anggota kekuatan ini tidak dapat tersinggung sama sekali. Karena mereka tidak hanya memiliki banyak anggota, mereka juga sangat kuat. Seorang half saint sama sekali tidak cukup untuk menghadapi salah satu dari 4 kekuatan besar itu. Benar saja, ekspresi lelaki tua itu berubah tak sedap dipandang ketika dia mendengar lelaki parubaya itu. Beberapa saat berlalu sebelum dia tiba-tiba menatap Yang Ye dan berkata, karena dia tidak menginginkannya, maka itu milikmu. Saya akan memberi Anda diskon. Anda hanya perlu membayar 6.000 batu energi tingkat ekstrim. Gumpalan kepuasan muncul di mulut pria parubaya itu, dan kemudian dia menatap Yang Ye sambil menikmati kemalangan Yang Ye. Yang Ye yang berniat menonton pertunjukan itu tertegun. Dia tidak menyangka orang tua itu benar-benar akan bertindak seperti ini. Jelas orang tua itu mengira bahwa dia adalah kesemek matang, yang bisa dihancurkan dengan mudah. Menurutmu aku mudah ditindas? Yang Ye menatap pria tua itu saat dia berbicara. Orang tua itu melirik Yang Ye dan berbicara dengan acuh tak acuh, karena dia tidak menginginkannya, maka secara alami itu milikmu. Anda baru saja menawar 7.000. Saya tidak memaksa Anda untuk melakukan apapun. Selain itu, anak muda, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Jika Anda menolak, maka saya akan memperlakukannya seperti Anda mempermainkan saya, dan Anda harus membayar untuk melakukan itu. Yang Ye mengangguk dan berkata, jadi, kamu berniat untuk tidak masuk akal, ya? Aura mengesankan lelaki tua itu tiba-tiba meletus darinya dan menyelimuti Yang Ye, dan kemudian dia berbicara dengan muram, anak muda, ini adalah kesempatan terakhirmu, atau kamu harus menanggung akibatnya. Yang Ye mengerti bahwa lelaki tua itu jelas bermaksud menggertaknya. Jadi, dia tidak menyia-nyiakan nafasnya lagi. Armor Herculean langsung muncul padanya, dan kemudian dia menghancurkan tinjunya ke depan. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia tidak menyangka bahwa orang yang hanya berada di alam raja ini benar-benar berani menyerangnya, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa kecepatan Yang Ye sebenarnya akan begitu cepat. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengangkat tinjunya dan menghancurkannya ke tinju Yang Ye.
Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah drastis ketika tinju mereka hendak bersentuhan, dan dia ingin menarik tangannya. Tapi sudah terlambat. Para penonton menyaksikan dengan heran saat sosok lelaki tua itu terlempar, dan mereka bahkan samar-samar mendengar suara retakan. Seorang ahli monark realem meninju terbang Half Saint. Semuanya tercengang, dan mereka menatap Yang Ye dengan tak percaya. Bahkan pria parubaya itu tercengang sekarang. Dia tidak menyangka bahwa orang ini sebelum dia benar-benar mampu meledakkan Half Saint terbang dengan satu pukulan. Apakah dia berpura-pura lemah? Tidak peduli apa itu, pria parubaya itu berniat untuk mundur. Alasan dia mencari masalah dengan Yang Ye barusan terutama karena Nether Maiden. Dia telah membunuh adik laki-lakinya, jadi dia secara alami dipenuhi dengan kebencian. Namun, dia jelas menyadari identitas dan kekuatan Nether Maiden. Belum lagi dia, bahkan aliansi yang mendukungnya mungkin tidak berani mencari masalah dengan Nether Maiden. Jadi dia tidak punya pilihan selain melatih kesabaran. Namun, dia tidak bisa menahan diri saat melihat Yang Ye. Mengapa? Karena Yang Ye hanya ada di Monarch Realm, dan Nether Maiden tidak ada di sisinya. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Bagaimana seseorang yang berada di sisi Nether Maiden bisa menjadi lemah? Tapi bukankah itu terlalu gila untuk bisa menghabisi Half Saint? Yang Ye mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, lalu peti pedang terbang ke genggamannya. Yang Ye menggelengkan kepalanya saat dia menatapnya, dan dia berkata, aku bermaksud untuk membayarnya, tapi kamu tidak menginginkannya dan bersikeras untuk memberikannya kepadaku secara gratis. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar orang yang baik. Kamu. Sementara itu, lelaki tua itu hampir saja mengeluarkan seteguk darah dari amukan yang dialaminya. Dia memelototi Yang Ye dengan marah sementara tangan kanannya sedikit gemetar, tapi dia tidak berani menyerang. Dia bukan orang bodoh. Karena Yang Ye bisa meninjunya terbang, maka latar belakang dan dukungan Yang Ye pasti akan sangat menakutkan. Kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematiannya. Yang Ye menatap dingin ke orang tua itu dan berkata, apa Anda berniat memberi saya lebih banyak? Orang tua itu menatap Yang Ye dengan lekat-lekat, tapi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya berbalik dan pergi. Dia menerima takdirnya kali ini. Sementara dia menderita beberapa luka dari tabrakan sebelumnya, dia tahu bahwa itu disebabkan oleh kecerobohannya, dan dia yakin akan kemampuannya untuk mengalahkan Yang Ye jika dia bertindak melawan Yang Ye. Namun, dia tidak melakukannya karena dia tidak ingin menghadapi kemurkaan dari kekuatan yang mendukung Yang Ye. Yang Ye tidak mengejar orang tua itu. Meskipun dia mengandalkan armor Herculean untuk mengejutkan lelaki tua itu dan meledakkannya, Yang Ye tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Half Saint. Jadi akan membuang-buang waktu untuk mengejar orang tua itu. Setelah dia menyingkirkan peti pedang itu, Yang Ye berbalik dengan maksud untuk pergi. Dia tidak mencari masalah dengan pria parubaya karena dia sudah memikirkannya, dan dia merasa lebih baik menghindari masalah seperti itu. Pria parubaya itu tercengang. Dia tidak akan mencari masalah denganku, dia baru saja pergi. Tiba-tiba, sekelompok orang berjalan dari jauh. Minggir, aliansi tak berujung memiliki bisnis di sini. Jika saya melihat wajah yang tidak dikenal setelah 10 napas waktu, jangan salahkan saya, Chen Badao, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Pria yang memimpin kelompok itu meraung marah sambil memegang pedang di tangannya, dan kerumunan yang menonton pertunjukan langsung menghilang tanpa jejak. Chen Badao, pria parubaya itu sedikit tertegun, lalu dia buru-buru berjalan mendekat dan berkata, Badao, apa yang kamu lakukan di sini? Zhang Liao, beberapa saudara mengatakan bahwa adik laki-laki Anda terbunuh. Brengsek, siapa yang berani membunuh anggota Endless Alliance kita di wilayah kita sendiri? Saya telah membawa sekelompok saudara untuk membalas dendam. Chen Badao melihat sekeliling dan berkata, siapa yang melakukannya? Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Zhang Liao menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, dia sangat menyadari betapa menakutkannya Nether Maiden. Belum lagi adik laki-lakinya, bahkan jika adik laki-laki pemimpin aliansi terbunuh, pemimpin aliansi masih tidak punya pilihan selain berlatih bersabar. Bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Chen Badao meraung marah dan berkata, membunuh anggota aliansi kita di wilayah kita sendiri bukan hanya menghina kita, itu menghina aliansi tak berujung kita. Kami akan diejek jika berita itu menyebar. Jadi, itu bukan masalahmu, itu masalah aliansi kita. Zhang Liao menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Namun, seorang pemuda di sisi Chen Badao tiba-tiba menunjuk ke arah Yang Ye dan berkata, penjaga Chen, dia adalah salah satu orang yang membunuh adik laki-laki Zhang Liao. Saya melihatnya dengan kedua mata saya sendiri. Chen Badao menatap Yang Ye dan meraung marah, hentikan dia. Kelompok di belakangnya melintas ke depan dan langsung mengepung Yang Ye. Zhang Liao buru-buru berkata, Badao, dengarkan aku. Biarkan saja. Meskipun dia tidak tahu siapa Yang Ye bisa meninju terbang Half Saint.
Jadi, bagaimana Yang Ye bisa menjadi orang biasa apalagi dia satu grup dengan Nether Maiden? Pada saat ini, dia cukup menyesal. Dia menyesal tidak bisa mengendalikan dirinya dan mencari masalah dengan Yang Ye. Omong kosong. Chen Badao menatap tajam ke arah Zhang Liao dan berkata, Zhang Liao, apakah kamu sudah kehilangan keberanianmu mereka membunuh adikmu, tapi kamu benar-benar melindunginya? Pernahkah Anda memikirkan tentang adik laki-laki Anda? Apakah dia bisa beristirahat dengan damai? Zhang Liao terdiam, dan gumpalan kekejaman perlahan-lahan muncul di matanya ketika dia memikirkan tentang kematian adik laki-lakinya yang menyedihkan. Chen Badao melanjutkan, bukankah hanya latar belakangnya yang sedikit tidak biasa? Apa yang kamu takutkan? Saya akan berada di sana untuk mendukung Anda apapun yang terjadi, dan jika saya tidak bisa, maka kita masih memiliki banyak saudara lain di aliansi. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Chen Badao berjalan ke Yang Ye dan berkata, Nak, tidak peduli siapa kamu harus membayar untuk membunuh seorang anggota aliansi tanpa akhir. Saya akan memotong Anda menjadi ribuan bagian hari ini, dan saya akan memberitahu dunia bahwa tidak sembarang orang dapat menindas anggota aliansi saya. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, saya tidak membunuh adik laki-lakinya. Anda salah orang. Anda bisa bertanya pada orang itu jika Anda tidak mempercayai saya. Tanyakan padanya apakah saya membunuh adik laki-lakinya. Chen Badao berbalik untuk menatap Zhang Liao. Sementara itu, pemuda yang berbicara sebelumnya berkata, dia tidak membunuh Zhang Biao, dan wanita yang melakukannya. Tapi dia satu grup dengannya. Chen Badan menatap Yang Ye. Yang Ye mengangguk dan berkata, sebenarnya, dia benar. Kami benar-benar berada di grup yang sama untuk saat ini. Tapi ada orang yang bertanggung jawab atas segalanya. Dia membunuh adik laki-lakinya, jadi kamu harus mencarinya. Baik. Kematianmu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk adik laki-lakiku. Sementara itu, Zhang Liao tiba-tiba berbicara dengan ganas. Dia sangat sadar bahwa tidak mungkin membalas dendam dari Nether Maiden. Karena itu masalahnya, maka dia hanya bisa membalas dendam dari Yang Ye. Karena tidak peduli seberapa hebat latar belakang Yang Ye, tidak mungkin dibandingkan dengan Nether Maiden. Yang Ye sangat marah saat mendengar ini, dan dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah untuk dibully, jadi kamu melakukannya sebanyak yang kamu bisa. Sementara itu, Chen Badao tiba-tiba menggerakkan pergelangan tangannya dan mengarahkan pedangnya ke Yang Ye. Dia meraung dengan marah, aku mengganggumu sekarang, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Oke kakak, terima kasih.